Wanita ini bernama Jessica. Ia adalah officer polisi baru yang pada tugas pertamanya mendapat perintah untuk berjaga shift malam di gedung Departemen Kepolisian lama sebelum gedung itu ditutup secara permanen. Jessica masih berada di dalam mobilnya karena harus menerima telepon dari sang ibu. Mereka berdebat karena ibunya terus memohon pada Jessica agar putrinya tidak mengambil pekerjaan tersebut. Hal itu cukup beralasan sebab ayah Jessica yang dulunya juga seorang polisi mengalami kejadian naas dan tewas secara tragis saat bertugas. Ibunya sangat khawatir Jessica akan mengalami nasib serupa. Tapi Jessica berusaha meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah berhasil meyakinkan ibunya, Jessica langsung masuk ke dalam gedung itu. Di sana ia bertemu dengan Sersan Cohen. Ia dipandu untuk sebuah tur singkat ke beberapa ruangan, termasuk ke ruangan beberapa barang bukti yang sulit untuk dibuang. Be quiet. Okay, you may. It's not in the department's policy to hire outside security. Cohen mengingatkan bahwa petugas kebersihan akan datang sekitar jam 10 malam hingga jam 4 pagi untuk mengangkut barang bukti tersebut dan meminta Jessica mengawasi mereka hingga tugasnya selesai. Sebelum Cohen pergi, ia memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh Jessica jika terjadi keadaan darurat. Sersan Cohen juga memberitahu bahwa semua panggilan 911 sudah dialihkan ke kantor baru. Jadi kemungkinan kantor lama ini akan sepi dari panggilan masuk. Sepulang Sersan Cohen, Jessica pun langsung menjalankan tugasnya. Suasana sepi kantor membuat Jessica bosan, sampai-sampai ia pun hampir tertidur. Tak lama kemudian ia keluar ruangan karena mendengar seperti ada sesuatu. Lalu terdengar telepon dari ruangan depan. Saat ia mengangkatnya terdengar suara seorang wanita yang menangis seperti sedang ketakutan. Ia mengaku bahwa dirinya sedang terjebak dan terluka parah. Belum sempat Jessica menanyakan alamatnya, tiba-tiba wanita itu menutup teleponnya. Ma'am? Seingat Jessica, semua panggilan darurat sudah dialihkan ke markas yang baru. Ia pun langsung menelpon petugas di sana untuk memastikan. Ternyata memang benar, panggilan-panggilan darurat seharusnya sudah dialihkan. Dan panggilan yang diterima Jessica hanya bisa dilakukan kalau si penelpon memiliki nomor kantor. Meski begitu, laporan yang diterima Jessica tetap diselidiki oleh petugas. Sesaat setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, seperti suara berisik di ruang belakang, selai rambut panjang yang ikut terkunyah saat ia sedang makan, dan suara seseorang yang sedang menggedor-gedor pintu depan. Jessica mengira bahwa itu adalah petugas kebersihan yang Cohen katakan akan datang sekitar jam 10 malam. Namun begitu Jessica melihat ke depan, tak ada siapapun di sana. Jessica berpikir bahwa itu hanyalah orang iseng. Namun begitu berbalik dan hendak masuk kembali, ia melihat seorang pria sudah berada di dalam. Sir. Sir, if you don't leave the station now, I'm gonna... Peringatan sudah diberikan oleh Jessica, namun pria asing itu mengabaikannya. Ia justru asik buang air kecil di lantai lobi secara sembarangan. Merasa kesal dengan perbuatannya, pria gelandangan itu langsung diusir oleh Jessica keluar dari gedung. Keanehan terus terjadi meneror Jessica. Ia mulai mendengar suara-suara dari toilet pria. Begitu Jessica masuk ke dalamnya, ia menutup pintu dan merasa mual karena mencium bau yang sangat tidak enak dan menyengat. Karena tak tahan, Jessica segera melewati toilet itu dan masuk ke dalam ruangan loker. Di loker nomor 25, Jessica berhenti dan membukanya. Loker itu dulunya milik sang ayah. Ia menemukan potret dirinya saat masih kecil dengan ayahnya. Perasaannya sangat bahagia. Jessica sempat ingin menyimpan foto itu untuk dibawa pulang. Namun niatnya terhenti dan Jessica menyimpan lagi foto kenangan tersebut di tempat semula. Anehnya begitu hendak keluar dari ruangan itu, pintu loker lainnya yang tadinya tertutup kini terbuka semua. Kejadian itu membuat Jessica sedikit takut. Ia segera berlalu meninggalkan ruangan tanpa menutup loker-loker itu dan kembali ke ruangan depan. Lalu telepon berdering lagi. Terdengar suara dari wanita yang melapor sebelumnya. Ia ternyata bernama Monica. Suaranya sangat ketakutan. Saat itu Monica mengaku bahwa ia disekap di sebuah peternakan.
Selesai mengatakan itu dan ia menangis, telepon pun ditutup. Jessica segera menghubungi markas baru untuk mengabarkan tentang Monica. Ia diberi arahan tentang apa yang harus dilakukan jika Monica menelpon lagi. Jessica sebenarnya jadi sangat gelisah. Ia memikirkan tentang keadaan Monica yang menurutnya berada dalam bahaya. Namun hingga beberapa waktu kemudian tak ada lagi panggilan masuk. Justru keanehan lain kembali terjadi. Rak besi di belakang Jessica tiba-tiba bergerak sendiri dan kemudian terbanting dengan keras. Tidak berhenti sampai di situ, suara berisik pun terdengar dari lorong tahanan. Ketika Jessica mengeceknya, terlihat berkas-berkas yang berserakan dan laci yang keluar dari tempatnya. Ketakutan mulai menyerang Jessica. Ia mengirim laporan kepada unit patroli di sekitar untuk meminta bantuan. Namun tak ada jawaban sama sekali dari walkie-talkie yang terpasang di pundaknya. Langkah Jessica perlahan mencari sumber suara yang terus berpindah. Tiba-tiba lampu padam dan membuat gedung sepenuhnya diselimuti kegelapan. Jessica diam sejenak. Ia meraih pistol dan senter yang berada di saku pinggangnya. Berbekal cahaya dari senter dan sedikit keberanian, langkah Jessica terus bergerak maju sambil menodongkan pistolnya ke arah depan. Show me your hands! Show me your hands! Do it now! Ternyata yang membuat gaduh si pria gelandangan tadi. Jessica pun heran dari mana si gelandangan bisa masuk ke ruangan ini. Jessica lalu mencari tuas lampu sebelum akhirnya menangkap si gelandangan itu, lalu memborgol tangannya. Ia diseret ke dalam sebuah ruangan. Begitu mereka masuk, tiba-tiba pintu terkunci dari luar. Lampu padam kembali. Kali ini Jessica sudah benar-benar panik. Bahkan ia dibuat syok ketika melihat penampakan mengerikan dari kaca pintu. If there's somebody out there, you need to open the door now. You let me out now, I'll only give you a warning. Karena kaget, senter yang berada dalam genggamannya pun terlepas dan membentur lantai. Cahayanya padam. Kemudian senter itu menyala lagi dan menyorot Jessica. Answer me! Jessica berpikir bahwa si pria gelandanganlah yang mengambil senternya. Namun begitu sorotan itu berganti arah dan menyoroti gelandangan yang duduk di pojok ruangan, Jessica tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Who's in here? Who's in here? Dua sosok bertudung putih mendadak muncul di sampingnya. Namun ketika lampu kembali menyala, dua sosok itu menghilang. Jessica kembali ke ruang depan. Ia mencoba menjernihkan pikiran dan menghilangkan ketakutannya. Namun usahanya itu tidak terlalu membuahkan hasil. Ketakutannya terlalu hebat. Jessica mencoba menghubungi Cohen dengan niat memberitahu keadaan dan kejadian yang dialaminya. Tetapi karena berpikir bahwa hal tersebut akan membuat dirinya terlihat tidak bertanggung jawab, Jessica pun langsung menutup sambungan telepon. Jessica lalu merilekskan dirinya ketika ia melihat ke arah langit-langit ruangan dan menemukan tulisan SOE di sana. Pikirannya ada penyusup di gedung itu. Jessica pun bergerak untuk mengunci setiap pintu, hingga ia sampai di pintu belakang dan bertemu dengan perempuan bernama Marigold. Mereka berbicara sebentar. Marigold menceritakan pada Jessica tentang sekte aneh yang dulu sangat terkenal, dengan dipimpin oleh seorang pria bernama John Michael Payman. Tidak seperti yang diberitakan oleh setiap media, Payman dan beberapa orang dari sekte sebenarnya tidak dibunuh di kediaman mereka. Pasalnya Marigold yang dulu sedang berada di tahanan mengetahui bahwa 3 orang dari sekte termasuk Payman sendiri sempat ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel. Namun beberapa hari kemudian mereka bunuh diri dengan gantung diri menggunakan spray. Marigold baru pergi setelah mengatakan bahwa hari itu adalah hari kematian Payman, dan dia menyanyikan sebuah lagu yang sebelumnya sempat Jessica dengar dalam gedung. Don't worry, I'm taking my butt with me. Ketika Jessica masuk lagi dan berkeliling ruangan, ia menemukan televisi yang menyala. Terputar rekaman di mana John Michael Payman dan 2 perempuan dari sektenya membuat pengakuan atas kejahatan mereka. Tak ada rasa bersalah sama sekali dijawab ketiga penjahat itu. Mereka justru tertawa-tawa dan terlihat sangat bahagia.
Terungkaplah bahwa mereka berasal dari sekte penyembah iblis Raja Neraka yang mereka kenal dengan nama Payment. Nyanyian-nyanyian aneh terdengar sebelum melakukan bunuh diri massal. Dalam rekaman yang disaksikan Jessica, ia mendengar bahwa Payment mengancam bahwa dirinya akan kembali dan menghancurkan segalanya. Setelah rekaman itu habis, kursi-kursi di dalam ruangan bergerak sendiri hingga menghantam Jessica. Lalu telepon kembali berbunyi. Sambungan dari Monica lagi yang melaporkan keadaan terbarunya, dan Monica pun memberikan nama belakangnya pada Jessica untuk menambah informasi ke markas baru. Jessica berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Monica, meski ketakutan masih menguasai diri Jessica sendiri. 17, okay. Nyanyian-nyanyian di gedung semakin sering terdengar. Keanehan demi keanehan pun terus terjadi. Saat ia sudah panik setengah mati, tiba-tiba datang seorang ofisir polisi yang memperkenalkan dirinya sebagai Ryan Press. Ia ditugaskan untuk mengecek keadaan Jessica. Mereka mengobrol sebentar di waktu-waktu tersebut. Jessica merasa cukup tenang karena setidaknya ia tidak sendirian. Namun ketika Ryan pamit untuk pergi lagi, Jessica pun tercengang melihat bagian kepala belakangnya berlubang dan Ryan menghilang begitu saja setelah melewati pintu depan. Suara-suara terdengar lagi dengan jelas, namun tak ada seorang pun terlihat di lorong itu. Dari pintu depan, sosok manusia bertudung putih dengan simbol yang digambar menggunakan darah muncul lagi dengan cara melata di lantai. Lalu pelan-pelan berdiri seolah tubuhnya dikendalikan dan sekejap kemudian menghilang. Kekacauan terjadi. Gelandangan yang Jessica kurung di ruangan berteriak histeris karena ketakutan. Ia meminta agar Jessica mengeluarkannya dan memperlihatkan penampakan 3 orang berpenutup kepala yang menggantung dirinya menggunakan kain. Penampakan itu seolah memberitahu bagaimana Payment dan 2 pengikutnya menghabisi diri sendiri. Jessica yang juga ketakutan tidak berani mengeluarkan gelandangan itu. Ia kembali ke ruangan depan dan menenangkan dirinya. Lalu nyanyian terdengar lagi dari salah satu ruangan. Jessica yang menghampirinya diikuti oleh sesosok wanita yang berjalan merangkak di lantai. Begitu sampai di ruangan, ia melihat juga dia sedang duduk di hadapan cermin sambil bernyanyi. Gadis-gadis itu memandang Jessica dan menunjukkan wajah mereka yang ditutupi kain berlumur darah, hingga kemudian mereka menghilang. Jessica pun melanjutkan langkah ke ruangan penyimpanan barang bukti dan menemukan baju-baju Payment tergeletak di lantai dengan keadaan rapi. Sementara sisi ruangan itu sudah porak-poranda. Tak tahan lagi dengan teror yang diterimanya, Jessica memilih untuk menunggu dan berjaga di luar. Tapi baru sebentar ia berada di luar, telepon kantor berbunyi kembali. Panggilan masuk dari Monica yang mengabarkan bahwa dirinya telah berhasil kabur dan sampai di perbatasan jalan. Jessica senang mendengarnya dan melaporkan hal tersebut ke markas baru. Tetapi kesenangan itu berubah menjadi kengerian ketika petugas di markas baru mengatakan bahwa Monica sudah meninggal bertahun-tahun lalu dan merupakan korban terakhir Payment yang mayatnya ditemukan di antara pepohonan dengan keadaan mengerikan karena dipukuli sampai mati menggunakan tongkat baseball. Dari keterangan tersebut terungkap pula seluruh rahasia yang disembunyikan dari publik tentang Payment dan betapa angkernya gedung lama tersebut. Di menit berikutnya, kumpulan foto-foto perkara kasus Payment tersebar di lorong. Lalu timbul bunyi yang menyakitkan telinga Jessica hingga dirinya pingsan. I'll destroy you. One mouth. Are you suggesting you're devil worshiping? Ketika tersadar, Jessica kehilangan peralatan di sabuknya dan dia kemudian dipukul oleh seorang perempuan asing yang menyeretnya ke sebuah ruangan. Perempuan itu mengaku sangat mencintai Payment dan ingin menyusulnya. Namun tanpa diduga, dengan menggunakan pistol milik Jessica, ia menembakkan peluru ke kepalanya sendiri dan tewas seketika. Setelah kejadian itu, Jessica masih mendapat telepon dari Monica hingga ia dikagetkan dengan sosok perempuan yang merangkak terus mengikutinya.
Jessica tidak bisa keluar dari gedung karena pintu terkunci dan tidak bisa dipecahkan. Ponsel pribadinya berbunyi. Jessica mendapat panggilan dari ayahnya yang sudah lama meninggal. Awalnya ia merasa sedang berhalusinasi, namun semua itu terasa nyata. Dan Jessica mendengar seluruh kata-kata ayahnya yang meminta agar Jessica harus tetap berani menjalankan tugas. I'm sorry, Dad. I'm really sorry. Ia pun kembali menelusuri gedung dan menemukan gelandangan yang ia kurung telah tewas tergantung di dalam ruangan. Di dinding ruangan terdapat tulisan King of Hell yang ditulis menggunakan darah. Walkie-talkie pun mengeluarkan darah, lalu muncul sosok berpenutup kepala lagi memandanginya. Di kain yang tiba-tiba muncul terputar rekaman bagaimana Payment dan dua perempuannya melakukan bunuh diri. Wajah Payment terlihat menyeramkan dengan luka dan gigi runcing. Semua itu muncul secara nyata di hadapan Jessica. Jessica. All my life. Come on, I swear. Not fucking with you. Jessica ingin melarikan diri, namun ayahnya kembali menelpon dan meminta Jessica menghentikan orang-orang yang datang. Berbekal sepucuk pistol dan beberapa butir peluru, Jessica menembaki 3 orang yang dalam penglihatannya adalah pengikut sekte Payment. Ketiganya datang menggunakan penutup kepala dan berhasil ditembak satu persatu oleh Jessica. Don't move! Namun begitu selesai menghabisi yang terakhir, Sersan Cohen datang menembak Jessica dari belakang, tepat di bagian dada. Ternyata yang ditembak Jessica bukanlah anggota sekte. Kenyataannya ia justru menembaki para petugas kebersihan yang berjanji akan datang jam 4 pagi. Ia hanya berhalusinasi. Jessica pun sekarat karena darah banyak yang keluar dari tubuhnya. Cohen memanggil bantuan medis, namun di saat yang sama Jessica mulai bernyanyi nyanyian yang sering didengarnya dari sekte Payment. Lalu roh Payment serta pemujanya datang mendekati Jessica serta memberinya penutup kepala. Lalu film pun berakhir.